Pemirsa, tidak hanya pihak istana, tapi DPR ini juga menggelar gladi kotor sebagai rangkaian dari persiapan pidato Presiden dalam rangkaian sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD yang nanti akan digelar besok nih pemirsa, Jumat 15 Agustus. Jadi sedianya sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD dilaksanakan setiap tanggal 16 Agustus atau satu hari sebelum hari ulang tahun Republik Indonesia. Tapi karena tahun ini tanggal 16 Agustus bertepatan dengan hari libur pemirsa, maka sesuai dengan tatip DPR, sidang dimajukan satu hari sebelumnya di saat hari kerja. Gedung DPR RI mulai dirapikan dengan penambahan atribut merah putih khas warna bendera Indonesia, termasuk juga soal pengaturan tempat duduk nanti bagi anggota dewan dan juga tamu undangan. Sejumlah pegawai DPR sudah terlihat di layar kaca Anda berperan sebagai pejabat negara seperti Ketua DPR, kemudian Presiden dan juga pejabat lainnya saat akan memasuki ruangan sidang untuk pengaturan arah jalan para pejabat. Ini dilakukan agar protokol sidang dapat berjalan dengan baik dan sempurna nanti pada saat sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD. Menurut para pegawai DPR, gladi kotor kali ini sudah memberikan gambaran seperti apa jalannya sidang mulai dari kedatangan tamu, pejabat negara hingga acara pokok seperti pidato Presiden dan lainnya. Menurut rencana gladi bersih akan dilakukan hari Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menghadiri dan menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR besok 15 Agustus 2025. Ya, kita penasaran ya, nanti apa sebenarnya yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo. Tapi kalau mengacu pada penyelenggaraan sidang tahunan pada tahun sebelumnya 2024 lalu, akan ada agenda penting dalam sidang tahunan besok. Langsung saja pemirsa untuk mengetahui bagaimana kesiapan DPR RI menyambut para tamu undangan dan sidang tahunan yang akan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kita akan bahas bersama dengan Sekjen DPR RI Indra Iskandar. Mas Indra, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Valen, selamat pagi Mas Jason. Mas Indra, jadi sejauh ini bagaimana persiapannya Mas, sudah 100% untuk besok? Ya, secara keseluruhan saya kira ini kan persiapan sudah menjadi suatu yang rutin bagi kami, jadi tidak ada masalah lagi ya. Hanya hari ini kita lakukan semacam finishing terhadap beberapa ornamen yang itu sudah menjadi khas kegiatan tahunan, bahwa kita akan menampilkan dekorasi yang bernuansa Nusantara ya. Untuk tahun ini konsep dekorasi tahunannya tuh menghadirkan Indonesia sebagai permata khatulistiwa dari Sabang sampai Merauke dan mencerminkan kebinekaan baik budaya maupun adat istiadat. Dan tentu kita akan mengedepankan atribut tersebut pada nilai-nilai rajut kebersamaan, kekuatan, gotong royong, dan isu Indonesia kaya tentunya. Nanti eksplisitnya akan dicerminkan dalam bentuk burung cendrawasih yang mencerminkan keindahan, kemuliaan, keanggunan. Kemudian tenun ikat sumba yang melambangkan dinamika dan kebijaksanaan dalam menghadapi hidup. Lalu salawaku yang mencerminkan keseimbangan antara kekuatan dan keseimbangan Indonesia. Saya kira isu tahun ini berkaitan dengan ornamen itu yang akan ditampilkan. Setiap tahun memang kita mengacu pada kekayaan budaya Nusantara. Begitu Mbak Valen, Mas Jason. Baik, tentu besok akan banyak sekali kenusantaraan yang akan terlihat dan dihadirkan dalam sidang tahunan. Tapi Pak Indra, apa sebenarnya yang paling berbeda nanti kalau kita bandingkan dengan acara sidang tahunan dengan tahun-tahun sebelumnya? Ya, tentu yang menarik adalah tahun ini adalah periode pertama, bukan saja hanya periode masa jabatan DPR, tapi adalah periode awal dari Bapak Presiden Prabowo. Sehingga ini menjadi satu yang menarik. Kita tahu bahwa pidato Bapak Presiden sering mengutamakan hal-hal yang menarik di publik masyarakat. Dan kita sudah dengar minggu lalu bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik di 5,12%, sehingga
mungkin baik publik maupun anggota DPR, DPD dan Majelis MPR besok itu akan mencermati secara serius karena ini adalah satu capaian yang baik bagi Indonesia ke depan. Dan tentu diliput oleh 660 media dari Indonesia maupun media-media asing. Jadi saya kira besok ini akan menjadi satu hal yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia dan bagi bangsa Indonesia ya. Mas Indra, ada lagi, publik bertanya juga, apakah besok akan ada penayangan mungkin video atau dokumentasi soal capaian-capaian dari kinerja Presiden Prabowo Subianto dan juga kabinet kali ini? Ya, itu juga hal yang menarik. Isinya memang masih belum dipublish ya, tapi besok akan ada penayangan 8 menit capaian pemerintahan Presiden Bapak Prabowo yang tentu itu kan juga menjadi satu pencermatan dari anggota DPR DPD untuk melihat lebih detail hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintahan selama Presiden Bapak Prabowo ini. Baik, Pak Indra, ada kurang lebih sekitar 1.500 undangan nanti akan hadir dalam sidang tahunan. Tapi spesifiknya, siapa-siapa saja nanti yang memang secara garis besar akan diundang dan akan hadir? Ya, sebenarnya yang unik tahun ini adalah DPR juga mengundang ketua-ketua parlemen Asia, ASEAN besok itu, sehingga di samping juga pejabat tinggi atau lembaga tinggi negara, kementerian dan unsur dari anggota DPR DPD besok juga dihadiri, di samping juga para teladan dan juga tamu negara. Ini pertama kali tamu negara ikut hadir dalam sidang tahunan MPR maupun sidang bersama DPR DPD yang akan hadir dari Malaysia, dari Singapura, dari Brunei Darussalam dan Timor Leste. Kita hari ini masih menunggu 2 negara lagi yang katanya akan konfirmasi hadir. Tapi tentu buat kami ini adalah satu hal yang istimewa karena negara-negara sahabat menghadiri sidang ini secara sungguh-sungguh ya. Oke, jadi besok perdana akan ada tamu undangan, tamu kenegaraan, berarti pengamanan, pengawasannya juga semakin ketat ya Mas Indra ya. Itu kalau untuk masyarakat yang mungkin akan beraktivitas besok di sekitar gedung parlemen. Bagaimana pengaturan lalu lintasnya Mas? Apakah akan ada aturan-aturan situasional yang akan diterapkan nanti? Ya, tentu yang pertama saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat yang selama ini kalau pagi mengakses kawasan Senayan, kami himbau untuk menghindari kawasan Senayan karena besok itu dengan jumlah undangan sekitar 1.200 undangan, tentu ada sekitar 1.200 kendaraan yang akan mengakses ke lingkungan kawasan parlemen, ditambah juga dengan unsur pendukung tentu sekitar 1.500 kendaraan yang akan masuk. Tentu ini sesuatu yang sangat perlu kami perhatikan sehingga kami himbau juga masyarakat untuk mencari alternatif jalan lain untuk besok supaya tidak merasa nanti kesulitan dalam melewati kawasan Senayan ya. Pak Indra, berbicara lagi soal keunikan sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI menjelang HUT kemerdekaan. Apakah nanti para pimpinan MPR, DPR, dan DPD ini juga mungkin akan mengenakan baju-baju tradisional khas Indonesia atau memang seperti biasa kan ada kebaya dan juga jas. Tapi apakah mungkin ada yang menggunakan baju-baju khas tradisional dari masing-masing provinsi? Ya biasanya yang ditunggu-tunggu ya. Iya. Iya, memang pimpinan DPR, pimpinan MPR, DPD itu akan mengenakan pakaian daerah. Tapi tentu apa yang dipakai tentu itu nanti akan surprise ya, tidak boleh diekspos dulu ke publik supaya nanti kelihatan sesuatu yang uniknya lah gitu ya. Oh gitu, kalau gitu besok Mas Indra pakai baju apa rencananya ke sidang tahunan kali ini Mas Indra? Kalau kami sistem pendukung kami sudah ada standar, kami harus pakai pakaian sipil lengkap gitu ya, pakai jas karena tentu kami ini fasilitator, kami menjadikan semua tamu itu sebagai sesuatu yang kami harus layani. Jadi kami menggunakan standar pakaian sipil lengkap gitu ya, besok semua jajaran dari MPR, DPR, dan DPD yang melayani menggunakan sipil lengkap.
Oke, Biasanya tamu-tamunya ya, pejabat yang datang ya Jason Iya. ya. betul. Terakhir, Pak Indra singkat saja. Lalu apa sebenarnya harapannya untuk penyelenggaraan besok yang tadi sudah dikatakan sudah hampir 100% siap supaya besok lancar, apa kira-kira Mas? Ya tentu kami berharap besok dengan momentum itu apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kepada publik itu menjadi satu momentum bagi Indonesia ke depan untuk terus membangun capaian-capaian menuju Indonesia maju. Saya kira yang paling penting itu ya dari seluruh proses acara kenegaraan ini. Baik, kalau gitu besok kita tunggu ya Jason ya. Mas Indra Iskandar, Sekretaris Jenderal DPR RI, terima kasih informasi terkininya untuk pemirsa Metro TV pagi ini di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Mas Indra. Dan pemirsa Selamat Pagi Indonesia masih akan hadir dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.